Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kapan terakhir kali kita menghargai, menyadari momen-momen yang berharga dengan orang-orang di sekitar kita? Kapan kita menyadari dan benar-benar hadir kalau teman, keluarga ada bersama kita? Halo, aku Farisan Kusniadi. Aku seorang dokter. Aku bukanlah pencerita yang handal, tapi izinkan aku membawa teman-teman dalam sebuah perjalanan cerita di mana dari tempatku yang biasanya aku duduk di balik sebuah meja mendengar sebuah masalah-masalah kesehatan dan banyak sekali keluhan-keluhan, dan sekarang aku ingin bercerita. Saatnya kita buat bercerita. Pada suatu malam, ketika malam itu aku berjaga di suatu rumah sakit di Jawa Tengah, aku mendapatkan panggilan alarm Code Blue. Code Blue menandakan adanya kegawat daruratan medis. Aku langsung bergegas untuk ke suatu ruangan, yang di dalam ruangan tersebut ternyata ada seorang pria laki-laki berusia 60 tahun. Pria tersebut tergeletak lemas, tidak berdaya. Di sampingnya ada istri dan anak-anaknya yang berteriak secara histeris minta tolong. Segera saya memeriksa pasien tersebut. Saya memeriksa nadi di lehernya dan gerakan nada di pernafasannya. Celaka, tidak ada respon sama sekali. Saya langsung memberikan edukasi kepada keluarga bahwa Bapak sedang mengalami henti jantung. Lalu saya meminta izin kepada keluarga kalau saya perlu untuk melakukan resusitasi jantung dan mohon doanya. Seiring dengan tindakan tersebut dilakukan, keluarga semakin histeris. Obat yang sudah saya berikan, hitungan kompresi dada yang sudah saya berikan, dan oksigen yang sudah dimasukkan, seakan tidak ada artinya. Tidak ada reaksi dari pasien. Pupil mata semakin melebar, nafas tidak terdengar, apalagi denyut jantung yang tidak ada sama sekali. Saya masih tidak percaya dan saya langsung mengambil alat perekam jantung. Kita bisa melihat dari sebuah monitor garis lurus yang menunjukkan tidak adanya tanda kehidupan. Ketika saya menyatakan kematian pada pasien tersebut pukul 2 dini hari, sang ibu langsung bersimpuh lemas di depan saya, dan anak tersebut yang saya ingat sekali memegang bahu saya dan bilang, "Ini beneran dok, ini beneran." Dan ternyata saya harus menyatakan kepada mereka kalau ini bukan mimpi. Orang yang tersayang mereka sudah tidak ada. Sebagai dokter, saya baru menyadari bahwa saya tidak hanya berhubungan dengan penyakit, tapi saya juga berhubungan dengan hubungan dan harapan manusia. Pernah nggak ngerasa hati sakit banget? Sampai ngerasa dada juga ngerasa sakit? Dan ternyata ini ada secara sainsnya. Disebut dengan broken heart syndrome. Buat kita bilangnya adalah Takotsubo kardiomyopati, di mana jantung membesar karena kesedihan yang sangat ekstrim. Dia bisa bilang kalau ketika kita sedih, badan pun kita merasakan berduka dan ada kerusakannya. Organ yang bertanggung jawab tersebut memang harusnya membuat kita tetap hidup. Tapi percayalah, berjuta-juta miliar sel dalam tubuh kita merasakan kalau kita sedang sedih. Merasakan kalau kita sedang senang, dan merasakan ketika kita sedang berduka.
Sekilas terbesit dalam hati, kalau aku udah nggak ada, siapa yang bakal kesekangan sama aku? Apakah itu karir yang aku kejar? Status yang aku raih? Ternyata bukan. Ternyata itu adalah orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang paling dekat dengan kita. Bagaimana kalau ternyata kita terlalu sibuk mencari makna di usia 20 tahunan kita dengan sebuah karir, ambisi yang ingin kita kejar. Tapi ternyata kita lupa, di sekitar kita, kita juga merasakan menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk, ada yang mendekat dan ada yang menjauh. Aku ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana dan caranya 3 reminder pengingat bersama kita, bagaimana kita bisa menjadi lebih resilient melewati fase-fase perubahan hidup kita ini. Reminder pertama, be mindful and say what you mean. Tahu nggak teman-teman, ternyata anak tersebut yang bilang ini beneran dok kepada saya, dia ngasih tahu kalau ternyata dia baru saja pulang dari tempat perantauannya dan dia bilang kalau 2 hari lagi dia akan menikah. Suatu momen di mana dia ingin mengasih tahu kepada keluarganya bahwa betapa berartinya dia, betapa berartinya orang tuanya di hari yang dia nantikan. Ternyata hari pernikahan tersebut tidak akan ada orang tua yang datang dan melihat bahwa ia sedang bahagia. Realita menampar kita bahwa waktu itu terbatas. Kesempatan kita bertemu dengan teman-teman, kesempatan kita bertemu dengan orang lain, dan juga sahabat-sahabat kita, semuanya terbatas. Mindful di sini tidak berarti harus dengan cara kita harus bermeditasi terus, yoga, semedi di atas gunung, enggak. Tapi benar-benar hadir, seperti kita sekarang. Saya berbicara, teman-teman menyadari ada saya. Dan saya melihat kepada teman-teman, dan ada teman-teman di sana. We've been guilty of this. Bener banget. Kita ngumpul bareng, tapi masih megang HP masing-masing. Pernah kan? Mungkin kita perlu grounding, menyadari, dan mungkin sedikit challenge aja. Taruh HP-nya di tengah dan mulailah mengobrol. Menyadari kehadiran seseorang kadang baru disadari ketika mereka sudah tidak ada. Topik kehilangan tersebut pun tidak hanya terjadi pada keluarga, tapi juga terhadap teman. Tapi levelnya berbeda, lebih pelan, lebih dapat merasakan menyisakan kepedihan. Masih ingat kapan terakhir kali kita kontak sahabat yang udah lama nggak kita kenal? Teman SMA, SMP, teman kuliah. Kadang aku suka berandai, we're still friends, right? Meskipun kita sudah jauh, udah nggak teleponan malam-malam lagi, dan cerita betapa sebelnya kita sama teman satu itu. We're still friends, right? Meskipun kita pernah berantem hebat dan diem-dieman, tapi ketika salah satu dari kita sakit, dia yang paling jago bawain kita makanan kesukaan. We're still friends, right? Meskipun kita udah nggak pernah pergi bareng lagi, padahal dulu kita sering banget road trip cuman buat nonton ataupun ke pantai. We're still friends, right? Meskipun update storymu sudah menjadi orang lain, tapi aku masih kangen dengan kenangan-kenangan kita. I miss my friends a lot. And I bet you miss yours too. It's okay to miss someone sebenarnya. It's a gift. Perasaan hangat kita ini adalah sebuah nyata, bukti nyata bahwa kita pernah sayang sama seseorang sangat dalam, so deeply, sampai kita merasa kehilangan orang tersebut. Dan ini memberikan kita pada second reminder kita. Reach out. Even, not only when it's bad, not only when it's hard. Mungkin pernah kita merasakan kangen, terus mau reach out ke teman. Tapi ada batasan-batasan yang nggak bisa kita tutup itu sendiri. Khawatir kita dianggap aneh, takut ditolak,
merasa udah nggak sefrekuensi, atau kita takut ngeganggu aja kesempatan-kesempatan dia dalam kehidupannya. Sebagai orang yang biasa mendengar dan bukan bercerita, aku sempat bingung gimana ya cara ngasih tahu tentang kekangenanku ini, kerinduanku ini pada teman-temanku. Sampai pernah aku merasa sendiri, aku terisolasi, nggak ada yang ngertiin aku. Kok nggak ada yang nanyain aku ya? What did I do wrong to deserve this? Tapi kita sadar, ternyata as we grow old, our friend circle does get smaller. Ada yang pindah kota, pekerjaan baru, kesibukan baru, seakan memaksa kita untuk dewasa. Pertemanan yang memudar, tanpa kita sadari, we grow apart. Reaching out doesn't mean mindlessly contacting everyone yang teman-teman kenal, enggak. Tapi bener-bener contacting someone yang teman-teman rasa paling matters to you, siapapun itu. Kadang kita pernah ragu, kita kangen, mereka kangen juga nggak ya sama kita? Atau kita doang yang kangen? Ternyata dengan fakta bahwa kita ngobrol sekarang bareng-bareng semua, dan teman-teman bisa ngebayangin satu sahabat yang teman sadari dari kecil dan dari sekarang, ataupun pada saat kuliah, we are experiencing a kind of heartbreak. A gentle kind of heartbreak. Kita saling merindukan. So reach out, gak ada salahnya. Kirim reels, share video kucing, stiker yang lucu, atau telepon, kasih tahu betapa berharganya mereka, dan kapan kita tidak akan yang tahu kapan mereka akan mendahului kita atau kita yang mendahului mereka duluan. It's okay to grow apart. Meskipun artinya pergi meninggalkan zona nyaman, pada awalnya pasti membingungkan, aneh, dan sakit. Dalam perjalanannya, kita pun semakin bijak, semakin dewasa. Aku dulunya mahasiswa perantau, bersama dengan teman-temanku. Kita sama-sama merantau di Yogyakarta, dan di Yogyakarta tersebut, kita sama-sama perlu adaptasi. Kita nggak tahu bahasanya, kita nggak tahu kulturnya, jadi kita makin lama semakin dekat. Setelah semakin dekat, aku merasa ini deket banget, ini udah kayak keluarga. Aku sampai mendefinisikan kalau Jogja adalah teman-temanku. Dan Jogja tanpa teman-temanku bukanlah hal yang sama. Pada tahun terakhir kuliah, aku dapat kesempatan mengejar mimpiku untuk belajar di negara lain. Kesempatan ini sudah ditunda 3 tahun semenjak pandemi. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Dan kesempatan berangkat ini persis 2 hari setelah aku akan wisuda. Wisuda bukan hanya kesempatan kita merayakan bahwa pendidikan kita sudah selesai, tapi juga kesempatan terakhir bahwa teman-teman kita yang sama-sama perantau, ada yang dari Lampung, Kalimantan, Papua, NTB, yang setelah wisuda, mereka akan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan ketika saya berangkat dan saya kembali ke Indonesia, saya membayar akibatnya. I did not get to say my goodbye. And it hurts. Tapi kalau ditanya, apakah aku akan meninggalkan mimpiku? Jawabannya tidak. Ini masuk ke third reminder kita. Your dream matters, so are your friends. Teman sejati akan mendukung mimpi-mimpi kita. Bukan yang drag us down sampai kita tidak akan realizing mimpi-mimpi kita apa. Kalau aku bisa milih, aku pengen banget bisa saying goodbye to my friends dan juga bisa mengejar mimpiku. But it's life. Sometimes we need to make the tough decisions. Aku ingat aku punya janji ada 3 reminder. Tapi setelah diingatkan ini, setelahnya apa?
What to do? Apa yang perlu kita lakukan setelah ini? Yang pertama adalah buat apa kita menyiksa diri dengan kenangan-kenangan yang tidak akan kembali. Dan mencoba berdamai dengan perubahan-perubahan yang cepat ini. Open up ketika ada kesempatan berteman. Memang mereka bukan bestie kita yang kita kenal banget pas lagi kuliah, pas lagi SMA. Pas kita ngobrol, kayaknya nggak bakal jadi teman deh. Bisa banget, bisa banget. Tapi menyadari kalau ternyata pertemanan-pertemanan yang sangat berharga itu dimulai dari pertemanan-pertemanan yang awalnya awkward. Yang kita bingung mau ngobrol apa. So, embrace the change. It's okay to grow apart. Karena setiap teman yang kita miliki akan melanjutkan mimpinya. Dan sebagai teman, kita bertanggung jawab untuk menghargai mimpi-mimpi mereka dan membiarkan mereka melanjutkan mimpinya. Dan kita melanjutkan mimpi kita sendiri. Sometimes special people can stay for long. And it's sad. It makes us sad. Tapi ketika mereka berada dalam hidup kita, it's what makes us feel special. What matters is our connection. Kenangan itu sudah menjadi bagian dari kita. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengambil kenangan itu. Once my good old friend said, "It's hard. Life is hard. I believe in you, and I'm proud of you." Saya Farisan Kusniadi, terima kasih.